Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dan pengaruh ma'rifatullah sangat besar, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Buahnya ini akan terasakan dalam diri insan beriman di dunia, antara lain kemerdekaan yang sebenarnya, ketentraman yang sejati, keberkahan dari Allah, kehidupan yang baik, dan di akhirat akan mendapatkan surga, syafaat, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus kajian kitab Rasmul Bayan dengan tema-tema berikutnya di setiap hari Rabu ba'da maghrib yang akan diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Subscribe dan share channel ini. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah ilmu kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Thumma alladzi unzila al-Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma manhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ufasilan yang dirahmati Allah, marilah silaturahmi dan majelis salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan gitu. Dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai suatu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelanjutnya. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah bila. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk menyaksikan keberadaan kita sekaligus menunggu dan mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barakahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Dan tak lupa kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Ya, kita mohonkan pada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disegerakan buat yang Allah uji saat ini dengan masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lainnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan materi ma'rifatullah di subtema ahamiyah ma'rifatullah, yang nantinya kita akan coba tuntaskan terkait dengan samroh ya. Jadi samroh itu hasil atau buah daripada
ma'rifatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu kemarin bahwasanya betapa pentingnya ma'rifatullah atau ahammiyatul ma'rifatullah. Yang di sini sampai digambarkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Zur'ah gitu ya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, Allah menciptakan makhluk itu seperti ciptaanku gitu ya. Yani Allah menciptakan makhluk seperti ciptaanku, hendaklah dia menciptakan ya sebiji jagung atau yang lainnya. Kemudian dengan beberapa nikmat yang Allah berikan pada kita semua, maka Allah pertanyakan buat kita, yang di surat Az-Zumar misalnya ya, ayat ke-67 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qadarallahu haqqa qadri gitu ya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka mengagungkan gitu ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih ya. Padahal bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah, dan pada hari kiamat nanti langit digulung dengan tangan kanan Allah gitu ya. Jadi ini satu-satu peringatan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya dia sudah menyadari nikmatnya yang Allah berikan pada kita semua, tetapi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya mengagungkan Allah. Padahal bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah dan kekuasaan Allah. Bahkan nanti pada hari kiamat itu langit akan digulung Allah dengan satu tangannya, tangan kanan ya. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan lagi-lagi Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian kemarin telah kita juga bahas bahwa sesungguhnya saat kita bicara bahas ma'rifatullah, maka tidak pernah lepas dari fokus pembahasan, yakni kita menjadikan Allah sebagai Rabb alam semesta gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita telah dipersaksikan Allah ya, yakni wa ita'adana Rabbuka. Jadi ketika Allah mengumpulkan para roh kita sebelum dihidupkan pada diri kita dengan satu kalimat alastu birabbikum. Ya, ini satu perjanjian bahwasanya benarkah aku ini Rabbmu, dan menggunakan kalimat Rabb ya. Maka kita semua menjawab dengan qalu, kita menjawab bala, betul, sahidna, dan kita semua bersaksi. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, yang itu semua ada di alam roh, di alam arwah ya, di alam fitrah ya, kesucian. Maka tentunya saat kita menyadari Allah sebagai Rabb kita dengan benar, kita memahami Allah Rabb secara benar, maka tentunya kita akan memiliki fitrah atau kembali kepada suci, yang nantinya kita akan dikembalikan pada rumah kita semestinya, yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga banyak sekali Bapak Ibu yang dipertanyakan Allah di dalam Al-Qur'an ya. Misal di surat Al-Balad ayat ke-16 ya. Qul man rabbus samawati wal ardh ya. Katakanlah siapakah Rabb langit dan bumi ya. Maka kita harus menjawab qul lillah, yakni Allah. Kemudian di surat 6 ayat 12 misalnya Allah bertanya, katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Maka kita semua menjawab qul lillah, itu semua kepunyaan Allah. Kemudian bahkan Allah di surat 6 ayat ke-19 juga disebutkan bahwasanya katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya, kita semua menjawab qul lillah. Jadi di tiga ayat ini mendirikan pertama siapakah Rabb langit dan bumi, kita harus menjawab Allah. Ya, kemudian yang kedua kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan yang di bumi ini, termasuk kita dan seluruh alam ini, kita harus menjawab kepunyaan Allah. Kemudian kita juga bertanya siapakah yang lebih kuat persaksiannya, maka jawaban kita adalah juga Allah. Ya, Bapak Ibu yang Allah, sehingga yang muncul mestinya yakni kita akan katakan bahwa segala puji-pujian itu ya, segala puji-pujian ya. Jadi di surat maaf ya, surat An-Naml gitu ya, ayat ke-59 ya. Ya, jadi bagaimana Allah juga memberikan satu penegasan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzi astafa. Katakanlah Muhammad segala puji hanya milik Allah
ya, dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Perhatikan ya. Kul, katakanlah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalamun, dan keselamatan atau salam ala ibadihi, yakni kepada zat atau hamba yang dipilih Allah. Alladzi nastafa. Allahu khairun amma yusyrikun, gitu ya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan itu, ya. Bapak Ibu yang Allah, itu kita mengenal Allah, ya, lagi-lagi dengan Allah sebagai Rabb kita. Di dalam surat 24 ayat 35 misalnya, ya, Allah juga memberikan satu penegasan bahwa Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi, gitu ya. Kemudian di surat 2, ya, surat Al-Baqarah 255 yang sering kita kenal dengan ayat kursi, ya. Yakni Allah juga berfirman, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh hanifan musma'u ma ana minal musyrikin. Jadi Bapak Ibu Allah, jadi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Insyaallah, jadi ini bisa kita perhatikan betapa Allah terus-menerus mengurus makhluknya, termasuk manusia, gitu ya. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur untuk mengurus kita, ya. Sehingga nanti akan tidak benar, ya, kalau kita salah mensikapi betapa maha baiknya Allah pada kita. Sehingga Allah juga memberikan satu penegasan di ayat kursi, ya, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini juga berikan satu penegasan Bapak Ibu, saat kita seringkali mengucapkan salawat atas Rasulullah dengan satu harapan mendapat syafaat utmah, ya. Syafaat itu banyak. Nanti masing-masing itu ada syafaat dari sholat kita, puasa kita, haji kita, memberikan syafaat, ya, termasuk sesama muslim, ya. Pada saat ada jamaah, ada yang meninggal, kemudian ada 40 orang yang mensolati tanpa melakukan syirik, ya, maka saat itu syafaatnya juga datang pada si mayat ini. Termasuk syafaat utmah, syafaat yang agung yang diberikan Rasulullah pada saat nanti di Yaumul Mahsyar, ya. Betapa saat itu kita sebagai umat manusia, ya, seluruh dunia itu berkumpul di padang mahsyar, kemudian penuh dengan ketakutan, ya. Sehingga kita ingat moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Tujuannya apa? Yang kita mohonkan pada beliau untuk memohon pada Allah agar kita diberikan syafaat atau pertolongannya. Ternyata beliau tidak berani dan tidak bisa. Kemudian belum menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan ternyata Nabi Ibrahim juga tidak berani mohon pada Allah. Maka Nabi Ibrahim menyarankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena wa kallallahu Musa taklima. Nabi Musa pernah berdialog langsung dengan Allah di Gunung Tur Sina. Dengan satu pemikiran bahwa Nabi Ibrahim berpikir Nabi Musa lebih dekat daripada beliaunya kepada Allah SWT. Ternyata Nabi Musa tidak berani pula, gitu, ya. Bapak Ibu yang Allah, apakah berhenti di sini kita semua berkumpul untuk mencari keselamatan? Tidak. Sehingga Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa adalah yakni apa istilahnya, Ruhul Kudus, gitu ya. Jadi terlahir tanpa seorang ayah, langsung Allah tiupkan, gitu ya, dalam jiwa ibunda Maryam. Ternyata Nabi Isa juga tidak berani kepada Allah. Jangan bayangkan, ya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam menyarankan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa indah beliau, betapa agungnya beliau yang Rasulullah SAW. Jadi dan beliau sangat paham bahwa syafaat ummah itu tidak bisa beliau berikan tanpa izin Allah. Sehingga kita semua nanti berbondong-bondong mencari beliau dengan satu harapan untuk mendapatkan syafaatnya. Dan ternyata kita akan jumpai beliau sudah bersujud di hadapan Allah, mohon izin pada Allah untuk diberikan kemampuan untuk berikan syafaat yang agung pada kita semua. Sallallahu. Akhirnya Allah perintahkan pada Nabi Muhammad alaihissalam untuk bangun dari sujudnya dan berikan syafaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu Allah, jadi tepat sebagaimana difirmankan dalam ayat kursi ini, ya, bahwa sesungguhnya
tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, termasuk Rasulullah SAW. Gitu ya, ini harus kita pahami. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita butuhkan nanti adalah bagaimana kul in kuntum tuhibbunallah. Jadi katakanlah jika kalian ingin dicintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, ikuti aku Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Gitu ya. Ini penting Bapak Ibu ya, untuk kita senantiasa kuatkan ya, termasuk non sewu ya. Ini kebetulan bulan Maulid ya. Jadi kita masih ingat di kitab yang pertama kemarin ya, satu ketika ada seorang Arab Badui ya datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, pertanyaannya cespleng, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat gitu ya. Padahal para sahabat gak ada yang berani tanya. Ini Yahudi datang, Arab Badui maaf ya. Sahabat Badui dari kampung dan, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah itu begitu. Cuman berikutnya Rasulullah bertanya, apakah apa yang telah engkau persiapkan menghadapi hari kiamat tersebut? Apa jawab Yahudi tersebut? Ya Rasulullah, tidak ada kecuali aku hanya mencintaimu. Apa jawab Rasulullah? Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Ini pentingnya kita mencintai Rasulullah sekaligus mencintai Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga disebutkan pula di sini di ayat kursi itu Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Subhanallah ya, ayat kursi yang kita baca tiap hari itu luar biasa ya. Kemudian wasi'a kursi samawati ard gitu ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Allah, digambarkan dalam sebuah hadits kursi ya. Jadi Rasulullah begitu pertama ketemu malaikat Jibril yang dalam bentuk aslinya, itu sayapnya itu satu sayap itu di sebelah barat, satu sayap sebelah timur. Arti bumi ini tertutupi hanya dengan Jibril. Kemudian begitu sudah akrab ya Rasulullah dengan Jibril ini, disampaikan bahwasanya betapa besar ya badan. Maka Jibril mengatakan, ini saya tidak seberapa dibandingkan dengan malaikat yang memikul arsy gitu ya. Jadi Allah kemudian disebutkan di sini bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi maha besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga Rasulullah bersabda ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ubay bin Ka'ab ya. Satu ketika Rasulullah bertanya pada Ubay bin Ka'ab terkait dengan ayat kursi ini. Ya, jadi Rasul bertanya kepada Ubay, sesungguhnya Rasulullah bertanya pada Ubay, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Rasulullah bertanya pada Ubay. Maka Ubay menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya paling tahu. Nabi bertanya lagi kepada Ubay ini gitu ya, sesungguhnya ayat apakah yang paling agung di dalam Al-Quran? Ubay tetap jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Ditanya sekali lagi, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Ubay menjawab dengan cara yang sama, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Rasulullah menjawab ya, kemudian beliau bersabda bahwa ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Jadi beliau sampaikan, wahai Ubay, ayat paling agung adalah ayat kursi. Ya. Sehingga beliau sampaikan, wahai Abu Munzir, ini Ubay ya, kegiatanmu mencari ilmu akan melemahkanmu. Ya, saya kita mencari ilmu seperti ini kan semakin lama juga semakin capek, kecuali ada semangat ya, ada niatannya begitu tulus ya, atau ikhlas dan sebagainya. Sehingga beliau bersumpah, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu memiliki lidah dan dua bibir yang menyucikan kerajaan Allah di sisi arsy. Maksudnya gimana? Begitu jenengan membaca ayat kursi ini, itu sesungguhnya kita telah berzikir mengagungkan Allah di sisi arsy-Nya. Ini menurut saya Bapak Ibu, kalau jenengan perso satu ayat ini, ayat kursi ini, itu di tafsirnya Ibnu Katsir itu 7 halaman sendiri, padahal cuma satu ayat. Atau menggambarkan betapa ayat ini begitu agung ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama kali kemarin kita perhatikan bahwasanya saat kita mempelajari atau pentingnya mempelajari ma'rifatullah, mengenal Allah, maka yang tidak kalah penting Bapak Ibu
Jangan sampai kita salah dalam berpikir. Ada dalam istilah kaidah berpikir Islami terhadap ma'rifatullah ini. Apa itu? Yakni kita harus mengacu pada sebuah dalil yang kuat gitu ya. Dalil yang menguatkan atau memperkuat ma'rifatullah tersebut. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang gitu sehingga nanti menggunakan akal kita ya sepenuhnya sehingga kita tidak akan menemukan satu kesimpulan yang benar gitu ya. Maka kita harus belajar dari sumbernya ya kaidah berpikir orang Islam itu kan yang dalamnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ma'rifatullah yang sahih dan tepat ya. Ma'rifatullah yang sahih dan tepat itu harus bersandar kepada dalil-dalil dan bukti-bukti kuat yang telah ditetapkan Allah untuk manusia dalam berbagai bentuk agar manusia berpikir dan menilai. Ya, jadi ma'rifatullah juga harus sahih ya, harus tepat ya, nggak boleh sembarangan. Sehingga disebutkan sesungguhnya banyak ayat Al-Quran tentang fenomena alam yang diakhiri dengan satu kalimat tanya. Afala tatafakkarun, tidaklah kamu berpikir? Afala tasmaun, apakah tidak engkau melihatnya? Ya. Afala tatadzakkarun, apakah engkau tidak mentadaburinya dan seterusnya itu. Itu banyak ayat yang mengajak kita pada hal tersebut ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini itu mengarahkan kita pada satu pandangan konkret bahwa semua alam ini adalah milik Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya? Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuatnya dalil nanti itu ada 3. Pertama dalil nakli ya. Kemudian yang kedua adalah dalil akli, akal kita. Kemudian yang ketiga adalah dalil fitri atau fitrah kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah, untuk mengenal Allah ternyata dibutuhkan dalil-dalil tersebut ya. Yang pertama ya dalil nakli, yang buktinya di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, artinya kalau sudah Rasulullah memberikan satu gambaran kayak tadi, Allah berfirman dalam ayatnya seperti itu ya, ya sudah kita terima. Itu gambaran Allah. Sehingga disebutkan bahwa begitu banyak dalil-dalil yang berada di dalam Al-Quran gitu ya, untuk menguatkan keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta, pemelihara, penguasa ya, pengatur alam semesta ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin yang sempat kita tanyakan ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawab kita Allah. Siapakah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan bumi? Allah, gitu ya. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Allah, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang semuanya bersumber bahwa sesungguhnya itu adalah milik Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu semua menunjukkan betapa Al-Quran itu menguatkan bahwa keberadaan Allah itu sebagai pencipta kita, sebagai pemelihara kita, sebagai penguasa kita dan pengatur alam semesta dan kita, gitu ya. Sehingga dalil nakli ini lagi-lagi berarti rujukan yang berasal dari Quran. Ya, Allah SWT yang menjadikan Rasulullah itu sebagai toladan gitu ya, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga keberadaan Allah sangatlah kuat dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan satu pemahaman yang benar terkait dengan Allah, ya ma'rifatullah, maka sumbernya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ya sebagaimana di dalam surat Al-An'am misalnya ya, ayat ke-19 yang kemarin telah kita bahas ya. Itu dikuatkan ya. Bagaimana Allah juga bertanya dengan kita semua ya, untuk menguatkan dalil nakli tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyi syai'in akbaru syahadah. Ya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Maka kita menjawab qul lillah. Ya, kita menjawab adalah Allah. Ya, sehingga Allah lanjutkan syahidum baini wa bainakum. Gitu ya, syahidum baini wa bainakum, ya. Katakanlah Allah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undhirakum bihi wa man balagh. Ya.
Yakni dan di Al-Quran itu diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang lain yang sampai kepada Al-Quran. Ya. Innakum latasyhaduna anna ma'allahi alihah ukhra. Qul la asyhadu qul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun, gitu ya. Ya, jadi dapat kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah. Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Itu gitu ya. Katakanlah sesungguhnya hanya Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan mereka. Jadi sikap kita kayak itu. Kita menyaksikan bahwa sesungguhnya sehingga kemarin telah kita bahas pula ya, bahwa satu sisi Allah Maha baik sama kita, di sisi yang lain kita sebagai orang beriman sadar betul bahwa Allah senantiasa taqarrub ya, senantiasa melihat kita ya, atau celahnya muraqabah kepada kita, muraqabah. Allah menyaksikan terus setiap tindak tanduk kita, baik yang tampak maupun tidak pun kelihatan. Ya. Sebagaimana kita juga perso di dalam surat At-Taubah ayat 105 ya. Kul katakanlah, i'malu, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalaku, amal kalian. Wa rasuluh, dan Rasulullah juga melihat amal kalian. Ya, makanya kemarin sering disampaikan ya, saat kita semua ini pada ada maulid ya, maulid, kemudian kita disunahkan untuk senantiasa membaca salawat atas beliau ya. Ya di situ kalau kita perhatikan ayat ini, apa yang kita lakukan ini bukan hanya Allah yang menyaksikan, tapi Rasulullah juga menyaksikan. Sehingga kalau ada istilah marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, kita menyambut Rasulullah. Itu betul sebuah keyakinan ya, sehingga nanti karena kita sadar hal seperti itu, maka tentunya kita tidak akan bergurau atau dan sebagainya. Kita serius betul ya, karena Rasulullah menyaksikan akan amal kita. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman juga menyaksikan amal-amal kita. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, yang nanti dihadapkan pada zat Allah yang maha mengetahui yang jelas maupun yang tersembunyi. Ya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan ditunjukkan amalan-amalan kita semua. Insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, salah satunya nanti kita akan begitu dibangkitkan di yaumil hisab ya, di hari perhitungan. Itu ada orang yang begitu ditampakkan amalnya, dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ternyata Rasulullah tidak pernah menjadi saksi. Kenapa? Karena menselisihi apa yang dicontohkan Rasulullah, baik dalam hal ibadah maupun hal muamalah. Kalau sudah Rasulullah tidak pernah menjadi saksi, maka otomatis tertolak. Ini penting ya, pentingnya kita belajar itu di situ. Sehingga apa yang kita lakukan nanti kita menyadari betul bahwa sesungguhnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah pada kita semua. Dan kita menyadari betul betapa kita ada di majelis ilmu seperti ini gitu ya. Ya, ini Allah, Rasulullah dan orang beriman menyaksikan. Jelas ini subhanallah ya. Jadi jangan bisa bacain nanti di tafsir Ibnu Katsirnya malah begitu jelas ya. Ya. Kalau sudah memahami seperti ini Bapak Ibu, ya terkait dengan ma'rifatullah ya, ma'rifatul Rasul nanti dan ma'rifatul dinul Islam, maka kita akan menjadikan seluruh kehidupan kita ini benar-benar serius ya. Sungguh-sungguh, atau dengan kata lain kita ihsan. Maka Allah memerintahkan kita dengan satu perintah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi akhirnya di sini jelas Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita berbuat ihsan atas ala kulli syai'. Ya, sehingga kalau kita perhatikan apa sih itu ihsan? Ternyata ada 3 hal. Yang pertama berangkat dari ihsanun niyah, dari niat yang baik, akhirnya muncul 3 hal. Niat yang tulus, kemudian kerja yang rapi, dan selesai dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang Allah, ini penting bagi kita semuanya. Kebetulan beliau jadi ketua panitia Maulid Nabi gitu ya. Gitu ya. Ini harus dipenuhi 3 hal tersebut. Kalau kita pengen apa yang kita kerjakan itu diterima Allah dengan amal yang ihsan gitu ya. Yang pertama dengan niat yang tulus, ikhlasun ya. Itu tidak boleh tidak gitu ya.
Kemudian yang kedua ternyata harus dikerjakan dengan rapi, Bapak Ibu. Harus direncanakan, nggak boleh asal-asalan. Dan yang tidak kalah penting nggak boleh motong gitu ya. Harus dituntaskan tugasnya. Jadi ini banyak sekali Bapak Ibu. Saya jumpai orang-orang itu yang diberikan amanah, awalnya semangat, terakhirnya tidak tanggung jawab. Itu tidak boleh. Dan tidak seperti itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah ya. Yakni sampaikanlah informasi dari Allah, barang siapa yang menerima sebuah ayat dari kitab Allah, berarti perintah Allah telah sampai kepadanya. Jadi Bapak Ibu Allah, ini berlaku untuk seluruh manusia. Sehingga bersyukurlah kita yang diberikan Allah hidayah. Karena orang-orang yang di sana pun begitu mendengar kalam Allah, walaupun dia tidak beriman, dia sudah kena kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya dengan kata ini begitu dia menolaknya dengan alasan apapun, dengan iman dan sebagainya, maka otomatis azab Allah berlaku untuk dia. Jadi inilah yang kenapa kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang berupa nikmat iman, nikmat Islam dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil yang kedua untuk menguatkan terkait dengan ma'rifatullah adalah dalil akli, yakni bukti rasional. Ya, jadi kalau yang bersani di dalam surat Abasa ya, itu betapa Allah bertanya, A'udzubillahi minasyaitonir min ayyin khalaqah, dari mana kalian diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari nutfah ini kita semua bisa lihat ya, jadi air mani kalian diciptakan, faqaddara, dan ditentukan kadar kehidupan kita. Tsummas sabila yasarah, kemudian Allah mampukan kita berjalan dan dimudahkan segala urusan kita. Ini kan bisa kita lihat secara langsung ya, di sekitar kita, mungkin cucu kita, anak kita, atau bahkan kita dulu mengalami hal yang sama dan sebagainya. Tapi berikutnya tsumma amatahu fa akbarah, kemudian Allah mematikan dan dikuburkan. Ini juga kita semua kita lihat betapa Allah berfirman dan menginformasikan itu, dan dengan kasat mata kita bisa lihat itu semua. Kemudian kita dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Jadi dari mana kita diciptakan? Dari nutfah ya, kita diciptakan dan ditentukan kadar takdir kita. Kemudian kita dimudahkan bisa berjalan sekaligus bisa dimudahkan segala urusan kita, dan berikutnya kita dimatikan dan dikuburkan, dan terakhir kita dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah, ini satu hal yang utuh dan ini kita bisa saksikan. Maka itu semua adalah merupakan dalil rasional kita ya. Jadi Bapak Ibu Allah, di kitab ini disebutkan bahwa selain dikuatkan oleh dalil nakli yang berasal dari Quran ya, maka wujud Allah dapat dibuktikan melalui pendekatan akal secara rasional. Jadi kemarin ada peristiwa gerhana bulan ya. Saya di gerhana bulan itu sempat sholat di rest area Seragen Bapak, pas itu benar lagi sholat di rest area. Itu begitu kita pelajari, kita bisa menyaksikan secara langsung ya. Kemudian ternyata kalau kita kaitkan dengan ayat Allah yang lain, betapa Allah telah menciptakan matahari pada porosnya, bulan pada lingkarannya, bumi dan seterusnya. Kemudian begitu diteliti, ternyata kecepatan bulan yang paling tinggi ya 15 km per menit ya, per menit bukan per jam ya. Kemudian bumi itu 12 km per menit ya, matahari 8 km per menit ya. Itu terus berputar. Dan pada saat-saat tertentu mereka membentuk garis lurus gitu ya. Jadi kalau bulannya di tengah berarti gerhana matahari ya, kalau buminya di tengah berarti gerhana bulan kan katanya. Ini semua adalah dalil-dalil akli yang bisa kita jadikan penguat, maksudnya itu semua ada yang mengatur, itulah Allah. Okay. Baik. Kemudian sebutkan pula beberapa ayat Al-Quran juga memberikan suatu isyarat tentang rasionalitas keberadaan Allah ya. Jadi kejadian langit, bumi dan sebagainya ya, pertukaran siang dan malam ya, menjadi bukti bahwa Allah bagi orang yang beragam. Jadi Bapak Ibu yang Allah, kalau jangan bersani di surat An-Naba misalnya, di juz Amma, itu betapa Allah memberikan gambaran buat kita semua bahwasanya telah menjadikan bumi hamparan ya, kemudian gunung menjadi pasak,
kemudian menciptakan semua berpasang-pasangan. Artinya sesuatu yang bisa kita lihat secara nyata. Ya. Termasuk di sini dalam surat Ali Imran ayat ke-190 nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya Bapak Ibu, untuk mengenal Allah dengan dalil yang kedua, dalil akli, itu dibutuhkan akal, mukallaf, dibutuhkan kecerdasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua tokoh yang sempat disinggung di kitab ini. Yang pertama adalah Profesor Herschel ya. Beliau seorang ahli ilmu falak dari Inggris ya, dari bangsa Inggris. Dia berkata setiap bidang ilmu pengetahuan itu makin meluas. Dan saya kali sama lah kalau kita belajar matematika, mungkin pertama di SD ya cuma penjumlahan ya, penjumlahan pengurangan, masuk lagi penjumlahan pengurangan perkalian pembagian, masuk lagi integral, masuk lagi deret dan sebagainya. Jadi ilmu itu juga ngeten. Saat bicara elektro juga ngeten. Saat kita bicara unit ya, awalnya cuma berat ya, ampere itu, kemudian nanti bisa melebar menjadi kolom, menjadi joule dan sebagainya. Gitu. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bidang ilmu pengetahuan itu akan makin luas. Maka semakin bertambah pula lah bukti-bukti yang memastikan bahwa lebih mengokohkan perihal adanya zat yang maha menciptakan ini. Ya, jadi kita tahu kisahnya Einstein kan ngatakan ya, Einstein yang menemukan ilmu relativitas ya. Jadi kenapa begitu ada kecepatan saling berlawanan ini, kecepatan jauh lebih besar gitu ya, terasa teori relativitas. Begitu beliau terus meneliti sehingga menemukan rumus-rumus E sama dengan mc kuadrat misalnya dan sebagainya ya. Itu ternyata pada akhirnya beliau pusing atau bingung. Ini mesti ada yang ada di atas ini semua gitu ya. Sehingga akhirnya kisahnya ya, saya tidak tahu kebenarannya alam tam ya, jadi kisahnya beliau akhirnya masuk Islam. Einstein. Ya, baik. Kenapa? Karena dia termasuk ini tadi, bahwasanya ilmu pengetahuan itu semakin meluas dan semakin bertambah pula bukti-bukti yang memastikan dan lebih mengokohkan perihal adanya zat yang maha menciptakan. Ya, dan juga zat yang maha dahulu yang tidak ada yang batas atas kekuasaannya dan tidak akan ada habisnya dan kekal selama-lamanya. Jadi kalau ternyata bagaimana cara Nabi Ibrahim berdakwah itu kan nggak ya. Jadi beliau menggunakan matahari, bulan dan sebagainya, ternyata hilang. Berarti ada yang mengatur itu semua. Ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim katakan, ya Allah, kalau engkau tidak berikan aku petunjuk, segera aku akan menjadi orang yang sesat gitu ya. Termasuk juga Dr. Watts ya. Beliau seorang ahli kimia dari bangsa Perancis. Beliau berkata, jikalau pada suatu ketika aku merasa bahwa keimananku kepada Allah agak kurang mantap ya, dan agak bergonjang gitu ya, maka segeralah aku menuju arah perhatianku pada ilmu pengetahuan. Jadi beliaunya ini kalau lagi ilmunya imannya goyang itu langsung masuk ke lab gitu kan, punya labnya untuk membuktikan ternyata wah subhanallah. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu kita mencari cara-cara untuk mengangkat keimanan kita ya. Jadi beliau sampaikan bahwasanya kepada ilmu pengetahuan agar keimanan itu bertambah kokoh kembali dan kuat kembali senantiasa dengan ilmu pengetahuan. Ya, mungkin kalau saya orang elektro bisa merasakan ya. Jadi di Python itu ada pembangkit ya. Yang di sana masing-masing 150 megawatt ya. Di total sampai sekian ribu watt megawatt dan yang dihasilkan oleh generatornya cuma 15 kilowatt ya. Itu kalau misal dikirim ke Surabaya ya, dalam PJB itu yang terjadi mesti ada banyak pertama rugi-rugi daya ya, karena I kuadrat R ya. Itu akan mungkin di sana anggap aja 4 beliau ada orang jadi katalah 450 megawatt ya di Python, nyampe sini bisa jadi tinggal 100 atau 150 megawatt kalau kita kirim dengan tadi itu dengan 150 kilowatt. Maka apa yang dilakukan itu dibuatlah trafo gitu ya untuk menaikkan dari 115
kilowatt jadi 500 kilowatt. Dari tegangan menengah menjadi tegangan ekstra tinggi. Ya, kalau di sana dari 450 megawatt nyampe Surabaya masih tidak banyak berkurangnya. Itu lagi-lagi ilmu, ya. Ilmu pengetahuan, ya. Dan seterusnya, ya. Baik, kemudian terakhir Bapak Ibu, yakni dalil yang ketiga adalah dalil fitri, ya, yakni fitrah kita. Maka keberadaan Allah itu juga diakui secara fitrah oleh setiap manusia, khususnya pengakuan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai pencipta alam semesta ini. Kenapa? Karena sebenarnya setiap ruh yang ditiupkan. Kalau saya dulu, Mas Ifsa sering nyampaikan, ya, kan dulu ada istilahnya versa Empu Tong Bajil, Bapak, ya. Tong Bajil, istilahnya tokoh jelek lah gitu, ya. Jadi ruhnya Empu Tong Bajil sama ruhnya mungkin Brahma Kumbara itu siapa yang baik gitu, ya. Itu sama, mereka dipersaksikan atas keberadaan Allah sebagai Rabb-nya. Maka secara fitrah mereka punya potensi yang sama untuk berbuat baik. Maka yang kita lakukan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti nurani kita, maka pasti kita akan kembali fitrah bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Semoga kita semua senantiasa dituntun Allah untuk mengenalnya dengan dalil yang kuat, baik dalil akli maupun dalil fitri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhahilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.